Man arafa nafsahu, siapa yang kenal dirinya, ya, bahwa dirinya itu adalah tiada. Siapa yang kenal dirinya, dirinya itu adalah buta. Siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya itu tuli. Siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya itu bisu. Siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya itu bodoh. Siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya itu lemah. Siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya itu papa. Siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya itu mati. Faqad arafa rabbahu, maka kenalah ia akan Tuhannya. Sesungguhnya Rob itulah yang sebenar ada. Rob itulah sebenarnya yang melihat. Rob itulah sebenarnya yang mendengar. Rob itulah sebenarnya yang berkata. Rob itulah sebenarnya yang mengetahui, yang tahu. Rob itulah sebenarnya yang kuasa. Rob itulah sebenarnya yang kehendak. Rob itulah sebenarnya yang hidup. Maka ketika kita sudah kenal, Allah lah yang sebenar-benar wujud, Allah lah yang sebenar-benar ada, fasadal jasad. Ketika kita telah mengenal Allah yang ada, pada saat itu hilanglah diri kita. Pada saat itu lenyap diri kita. Tak ada diri kita lagi, Bapak Ibu. Kalau diri kita telah lenyap, diri kita telah hilang, maka yang wujud semata-mata itu adalah Allah. Kalau Allah yang wujud, maka dialah yang melihat, dia yang mendengar, dia yang berkata, dia yang mengetahui, dia yang berkuasa, dia yang berkehendak, dan dialah yang hidup. Mana dia yang wujud itu? Ya, wujud itu di dalam sifat 20, ya. Ustaz ulang-ulang nih sedikit, nyambung enggak Bapak Ibu nih, ya. Di dalam sifat 20, wujud itu sifat apa namanya? Halo? Wujud itu sifat apa namanya? Ada tuh sifat apa namanya? Nafsiyah. Ya Bapak Ibu, ya, sifat Allah itu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Itu nggak perlu Ustaz terangkan yang tiga itu ya, satu ini aja. Nafsiyah, wujud ini sifat nafsiyah. Ya, kalaulah wujud itu sifat nafsiyah, yaitu ada, maka ada itulah sebenarnya kenyataan untuk memandang nyatanya akan diri Allah itu yang wujud secara mutlak, yang ahad dan yang tunggal itu nggak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Contoh, ini contoh nih. Kita ada mengaji di sini. Ustadz bertanya, mungkin Bapak Ibu yang kenal lah. Pardi kenal Pardi? Daniel? Coba Daniel tegasingin Daniel. Daniel tegasingin Daniel. Izin Pak ya. Nih Daniel nih. Betty dengan Ustadz nih. Beda tipis. Ini Daniel namanya. Pertanyaan Ustadz sama Bapak Ibu, Daniel ini hadir atau tidak? Hadir. Kalaulah memang Daniel ini hadir dalam pandangan Bapak Ibu tanggung jawab nih. Apa dasar Bapak Ibu mengatakan Daniel ini hadir? Apa dasar Bapak Ibu mengatakan diri Daniel ini hadir? Kalau nggak dapat, tak boleh pulang tuh. Biarlah sama-sama kita di sini loh. Halo. Leba orang tindakan. Dasar Bapak Ibu mengatakan Daniel ini hadir, itu adalah wujud ada, dirinya nampak nih
Paham kan? Coba situ sembunyiin Daniel dulu sorry. Daniel dalam tuh atau di rumah, Ustaz bertanya lagi sama Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu Daniel kan? Nah, sekarang Ustaz tanya. Ya, Daniel nih di hotel. Oh, Daniel hadir atau tidak Bapak Ibu? Hadir Daniel Bapak Ibu? Tidak. Apa dasar Bapak Ibu mengatakan Daniel tidak hadir ketika Ustaz bertanya? Hah? Karena tidak tampak wujudnya, tak tampak dirinya. Itu maknanya. Hadir atau tidak hadir dirinya, itu yang menentukan ada atau tidak adanya terlihat akan wujudnya. Wujud itulah menunjukkan kenyataan akan nyatanya diri Allah itu. Wujud itu dalil. Nah, ini bahasa dalil nih. Meja ini dalil, karpet ini dalil nih. Apa maksudnya karpet ini dalil? Mungkinkah karpet ini terbentang begitu saja kalau tidak ada yang membentangkan? Mungkinkah meja ini berdiri di sini kalau tidak ada yang menghantarkan ke sini? Itu dalil. Siapa yang membentangkan karpet? Siapa yang menghantarkan meja ini? Tentu ada. Alam diri kita ini dalil. Memandang nyatanya akan diri Allah. Maksudnya, alam dan diri kita inilah sebenar-benarnya kenyataan nyatanya akan Allah itu yang wujud secara mutlak. Mutlaknya itu ahad, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Disitulah Rasulullah itu. Ketika beliau diperjalankan, sampailah beliau di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Nah. Sidrat ini Bapak Ibu, kalau terjemahannya ya itu adalah batas. Ya, batas. Batas penghabisan, batas pengakhiran, batas alam. Sidratul Muntaha yang tertinggi. Namun makna hakikat yang tersirat di balik Sidratul Muntaha itu, sidrat itu maknanya sadar tuh, sadar. Muntaha itu penghabisannya tertinggi, kesadaran yang tertinggi. Jadi ketika beliau di Sidratul Muntaha, dipandangnya di depan tak tampak Allah. Pandang ke belakang tak tampak Allah. Pandang kanan, kiri, atas, bawah tak tampak Allah. Tapi ketika telah muncul, telah hidup kesadaran Tuhan pada dirinya, pada saat dia menilik pada diri, hanya dia situ yang wujud, maka disitulah dia mampu memahami bahwa wujudnya inilah kenyataan nyatanya akan Allah itu yang sebenar-benarnya. Itulah maksudnya. Hadirnya Allah itu melihatnya kepada wujud. Nabi memandang nyatanya wujudnya Allah, itu terpandang nyata pada dirinya ini. Itu yang disebut namanya kesadaran yang tertinggi, memandang Tuhan itu pada diri. Makanya ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, benarkah engkau ya Rasulullah melakukan mi'raj? Benar. Kalau engkau benar ya Rasulullah melakukan mi'raj, apakah engkau melihat Allah ya Rasulullah ketika mi'raj? Naam, benar, aku melihat Allah. Kalau engkau melihat Allah ya Rasul, bagaimana Allah yang engkau lihat itu ya Rasulullah? Ra'aitullah nur. Aku melihat Allah itu adalah nur. Apa makna nur? Nah, lihat. Mengambilnya dengan makna nur ini jangan diterjemahkan dengan cahaya. Nur jangan Bapak Ibu terjemahkan dengan cahaya. Nur itu maknanya terang. Apa makna terang? Terang itu maknanya jelas. Apa makna jelas? Jelas itu maknanya nyata. Apa makna nyata? Nyata itu maknanya wujud. Maka segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang jelas, segala yang terang, itulah nur. Nur itulah yang disebut
wujud nyatanya akan kezahiran Allah. Alam ini nur namanya. Kalaulah alam ini nur, maka alam inilah kenyataan nyatanya akan wujud Allah. Akan tetapi, kesempurnaan memandang nyatanya akan wujudnya Allah pada sekalian alam, sempurnalah pada diri. Maka ketika Nabi memandang kepada diri, disitulah dia memandang nyatanya Allah yang terang, jelas, dan yang wujud sebenar-benarnya. Makanya Nabi katakan, hai Umar, man ro'ani faqad ro'aul haq. Apabila engkau sudah melihat aku, hai Umar, engkau sudah memandang dan menyaksikan aku, sudah sama kamu memandang dan menyaksikan Allah. Apa maksudnya tuh? Maksudnya, hai Umar, kalau kamu sudah mampu memandang nur, nur ini adalah wujud nyatanya memandang zahirnya Allah. Sedangkan nur tempat memandang nyatanya wujud zahirnya Allah sudah sempurna pada tubuhku, sudah sempurna pada ruhku, sudah sama kamu memandang Allah nyata pada diriku. Kalau kamu sudah mampu memandang nur, nur itu sudah nyata pada tubuhmu, nur itu sudah nyata pada ruhmu, maka kamu sudah memandang Allah pada dirimu sendiri. Maka rahasiakanlah sebenarnya. Kalau kita telah memandang, melihat, berjumpa dan berliqa dengan Allah itu, disitulah duduknya Nabi katakan, man arafallahu kala lisanahu. Siapa yang sudah mengenal Allah, siapa yang sudah berliqa dengan Allah, siapa yang sudah bermusyahadah dan bermuajahah dengan Allah, Allah itu sempurna pada dirinya. Dirinya inilah wujud sempurna nyatanya Allah. Kala lisanahu. Jangan disebut juga lagi. Kalau tidak disebut, Bapak Ibu cukup paham. Paham itu ya diam di situ. Maka kesempurnaan makrifat seseorang yang telah mengenal Allah zahir dan batin itu adalah diam. Diam yang sudah paham yang sudah sadar bahwa dialah yang awal. Maksudnya tuh, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dia yang batin, dia yang wujud. Yang wujudnya itu adalah mutlak, hanya dia semata-mata. Maka situ diam saja di situ. Rahasiakanlah rahasia Allah itu pada insan, walaupun insan itu tiada lain nyatanya akan diri Allah itu. Maka inilah rahasianya. Orang yang matilah orang yang mampu memandang dan menyaksikan Allah. Kalau dia masih merasa dirinya wujud, dia masih merasa dirinya melihat, mendengar, berkata, mengerti, berkuasa dan berkehendak, maka ketika itu dia tidak akan pernah mengenal akan Tuhan. Tak akan pernah dia bisa berjumpa Tuhan. Tak pernah dia menyaksikan dan bertatap wajah dengan Tuhan. Karena dia merasa dirinya itu ada. Maka tidak ada cara yang lain lagi. Dan sekian banyak cara untuk mengenal dan menyaksikan Allah melalui adalah pengenalan diri dengan cara mematikan diri itu. Mana yang kita matikan? Ini kita pecah lagi. Ini kan dalam bentuk kata-kata nih. Kita pecah yang diri kita itu yang mana? Diri kita ini ada tubuh, ada hati, ada ruh, dan ada sir. Ini mematikan nih. Mematikan itu dalam bentuk rasa, Bapak Ibu ya. Dalam bentuk rasa. Makanya Ustaz katakan tadi, lenyapkan alam dan
hapuskan sekalian diri dalam pandangan hati. Nah, itu. Kalau sudah lenyap alam dan sudah hapus sekalian diri dalam pandang hati, maka nyatalah senyata-nyatanya Allah itulah yang wujud semata-mata. Ini cara menghapus, cara mematikan, cara memfanakan. Sekarang diri kita itu ada tubuh, ada hati, ada ruh, dan ada sir. Nah, jalan yang pertama, matikan tubuh, nyatakan hati. Matikan tubuh, lenyapkan tubuh, maka nyatakan hati. Maksudnya, kalaulah tubuh ini telah mati, tubuh ini telah tiada, ketika itu nyatalah hati ini yang wujud dan yang berbuat di situ. Inilah yang dikatakan oleh orang tua kita, yang zahir menunjukkan yang batin. Apa yang diperbuat oleh tubuh itu sebenarnya kenyataan daripada hati. Nah, jadi matikan tubuh, leburkan tubuh, fanahkan tubuh, maka nyatakanlah hati itu yang berbuat. Itu yang pertama. Yang kedua, tilik lagi ke dalam, matikan hati, fanahkan hati, maka nyatakan ruh. Apa yang diperbuat oleh hati, dia berkehendak, itulah nyatanya ruh itu yang sebenar-benarnya. Tilik lagi ke dalam, matikan ruh, hancurkan ruh, fanahkan ruh, maka nyatakanlah sir. Nyatalah sir itu sebenar-benarnya yang berbuat. Ya, sir yang berbuat, yang melihat, yang mendengar, yang berkata, yang mengetahui, berkuasa, yang berjalan, duduk. Setelah sir melihat, mendengar, berkata, yang wujud, maka fanakan lagi, leburkan lagi, fanakan sir, hancurkan sir itu ke dalam zat. Maka nyatalah zat itu semata-mata yang berbuat. Maka ketika itu Bapak Ibu, tidak ada lagi perbuatan tubuh yang berbuat. Tidak ada lagi perbuatan hati yang berbuat. Tidak ada lagi perbuatan ruh yang berbuat. Tidak ada lagi perbuatan sir yang berbuat. Akan tetapi yang berbuat semata-mata itu adalah zat. Karena dia yang wujud dan yang nyata secara mutlak itu. Atau bahasa lainnya. Nah, ini kalau sulit Bapak Ibu memahaminya, ambil yang mudahnya. Ya. Nah, yang mudahnya bahasa lainnya. Jangan bahasa mati. Dengan rasa lagi. Nyatanya perbuatan tubuh itu karena perbuatan hati. Betul? Nyatanya perbuatan hati itu karena perbuatan ruh. Nyatanya perbuatan ruh itu karena perbuatan sir. Nyatanya perbuatan sir itu karena perbuatan zat. Itu maknanya secara tarki wa tanazul, yang disebut namanya dengan tahqiq, pandangan yang bulat. Bulatnya sudah bisa digulingkan, digulirkan, picaknya, pipinya sudah bisa dilayangkan. Pandangan yang tembus itu, apa yang diperbuat oleh tubuh, bergerak, diam, duduk, memandang, melihat, dan mendengar, itu sebenar-benarnya nyatalah perbuatan zat yang bernama Allah.